Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar anak-anak? Luar biasa. Allahu Akbar. Sebelum kita memulai pelajaran, mari kita awali dengan berdoa terlebih dahulu. Silakan kepada ketua kelas untuk memimpin berdoa. Sebelum memulai pelajaran pagi hari ini, marilah kita membaca surah Al-Fatihah bersama. Al-Fatihah. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Ar-Rahmanirrahim. Maliki Yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Anak-anak, saya absen terlebih dahulu untuk mengecek kehadiran kalian. Anggun Permatasari. Hadir, Pak. Audia Roshida. Dwi Nur Afifah. Berarti semua hadir, tidak ada yang tidak masuk ya. Anak-anak, tak lupa sebelum saya masuk ke materi, kita ucapkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin ya. Atas rahmat limpahan hidayah kita semua masih diberi kesempatan untuk bertatap muka di kelas yang penuh barokah ini. Materi kita pada hari ini kita akan masuk ke bab berpikir kritis. Tapi sebelum saya masuk ke bab tersebut, saya akan mereview materi sebelumnya. Saya ingin tahu, waris bagian laki-laki itu ada berapa orang? Oke, 15. Kemudian kalau perempuan? 10. Harta pusaka itu bisa dibagikan ketika apa? Ketika orangnya sudah meninggal. Sekarang kita masuk ke bab yang baru, namun sebelum masuk ke bab tersebut, saya akan memberikan video motivasi untuk kalian. Jangan nelan permen karet, nanti ususnya lengket loh. Jangan kemakan bijinya, nanti numpuk di perut lo. Ayo masuk rumah, udah malam. Nanti diculik wewe gombel. Bener nggak sih? Yuk berpikir kritis. Ketika kita dewasa, kita tahu cerita tadi sebetulnya tidak logis. Tapi tidak jarang pola pikir yang tidak logis ini terbawa hingga dewasa, sehingga membuat kita percaya pada hal-hal yang sebetulnya masih cuma asumsi. Ini bahaya. Kita berpikir kritis ketika tidak mudah menelan bulat-bulat sebuah pernyataan atau kesimpulan. Punya sikap mempertanyakan yang sehat terhadap pernyataan dan kesimpulan ini. Dan tak kalah penting, punya rasa penasaran dan keinginan mencermati bukti-bukti yang ada untuk memahami sebuah pernyataan atau kesimpulan secara menyeluruh. Bagaimana? Apakah dengan video ini kalian sudah termotivasi? Tidak langsung percaya dengan informasi yang ada. Tujuan pembelajarannya yaitu yang pertama, peserta didik terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dengan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis. Ya. Nah,
Kemudian menunjukkan paparan keterkaitan antara bersikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal atau ulil albab sesuai dengan pesan Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai dengan 191 serta hadis terkait. Indikatornya apa? Indikatornya setelah menyelesaikan pembelajaran peserta didik terbiasa membaca Al-Quran sebagai pengamalan dan meyakini bahwa agama mengajarkan kepada umatnya untuk berpikir kritis dengan baik dan benar. Kemudian ya melalui diskusi, jadi nanti kita diskusi, ya peserta didik mampu menganalisis pesan-pesan yang terdapat pada Quran surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 serta hadis terkait. Kemudian terakhir merumuskan paparan keterkaitan antara sikap kritis dengan ciri-ciri orang yang berakal sesuai dengan Quran surah Ali Imran ayat 190, 191 serta hadis terkait. Ya. Dengan baik. Belum kita masuk ke pembahasan, ya. Saya minta salah satu untuk membaca Quran surah Ali Imran ayat 190, 191. Siapa yang mau membaca angkat tangan? Ya, silakan. Baca yang keras ya. Ya, nanti saya tanya. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Inna fi khalqis samawati wal ardi wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatin li ulil albab. Alladzina yadhkuruna Allaha qiyaman wa qu'udan wa 'ala junubihim wa yatafakkaruna fil khalqis samawati wal ardi fi khalqis samawati wal ardi rabbana ma khalaqta hadza batilan subhanaka faqina adzabannar. Terima kasih, beri tepuk tangan buat teman kalian. Di Al-Quran surah Ali Imran itu diterangkan tentang penciptaan langit dan bumi, kemudian pergantian malam dan siang. Sekarang saya tanya, apa sih berpikir kritis itu? Oke, silakan Cindy. Memikirkan apa yang terjadi pada diri kita. Ya, ada yang lain? Oke, silakan. Ayo. Mencari solusi dari permasalahan yang kita hadapi. Yang sudah menjawab, tepuk tangan buat teman kalian. Ya, jadi berpikir kritis adalah kemampuan untuk berpikir jernih dan rasional yang meliputi kemampuan untuk berpikir reflektif kembali kepada diri kita dan independen, ya, tidak ada pengaruh. Yang kedua, sebagai orang yang beriman kita hendak mengimani semua firman-firman Allah, kemudian berusaha memaknai makna yang terkandung dan merefleksikannya ke dalam sikap dan tindakan yang positif. Kita tahu bahwa Al-Quran itu fungsinya adalah sebagai pedoman hidup. Untuk itu kita perlu berpikir kritis. Bagaimana fenomena itu bisa terjadi? Saya akan membentuk kelompok. Masing-masing kelompok per kelompok ada yang 4, sisanya 3. Silakan diakses linktree/materi daringku. Oke, jika sudah silakan berkumpul dengan anggota kelompoknya masing-masing. Ada 3 video pembelajaran. Kelompok 1 dan kelompok 4 tentang fenomena pergantian siang dan malam. Kelompok 2 dan kelompok 5 fenomena gerhana bulan. Kemudian kelompok 3 akan mengkaji tentang proses terjadinya hujan.
kalian boleh mencari sumber dari manapun yang terpercaya. Silakan kalian berdiskusi dengan kelompoknya. Gimana? Sudah selesai? Oke, kalau sudah selesai, tadi seperti yang saya bicarakan di awal, kita akan mempresentasikan ya, hasil kalian mengkaji mengamati video dan juga menggali informasi pada jurnal ilmiah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 mau mempresentasikan tentang pergantian siang dan malam. Fakta menarik proses terjadinya siang malam yang pertama adalah matahari selalu memancarkan cahaya sepanjang waktu. Yang kedua, bumi mengelilingi matahari, bukan matahari yang mengelilingi bumi. Ketiga, bumi berputar pada porosnya yang biasa kita sebut dengan rotasi bumi. Dari pembahasan kelompok kami, ada yang mau ditanyakan? Saya mau tanya, Ya, silakan. apa kaitan pergantian siang dan malam dalam Al-Quran dan sains? Dalam Quran surat Yasin ayat 40 adalah la syamsu yanbaghi laha an tudrikal qamara walal lailu sabiqun nahar wa kullu fi falaki yasbahun, yang artinya adalah tidaklah mungkin bagi matahari mengejar bulan dan malam pun tidak dapat mendahului siang, masing-masing beredar pada garis edarnya. Menurut pendapat Al-Razi, siang dan malam itu terjadinya karena peredaran matahari yang juga disebabkan oleh peredaran orbitnya yang disebut juga arsis. Untuk kelompok 1, ya, saya ucapkan terima kasih. Silakan duduk kembali. Silakan diakhiri dulu. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, terima kasih ya tadi untuk kelompok 1 yang sudah mempresentasikan hasil pengamatannya, juga menggali informasi dari literatur yang sudah tersedia. Nah, sebagai penguatan, ya, saya akan menyampaikan yang pertama yaitu fenomena terjadinya pergantian siang dan malam. Nah, ini bisa terjadi ketika, ya, jadi di situ sebelumnya orang memahami bahwa matahari itu berputar, tetapi ia tidak berrotasi pada porosnya, ya. Dan ini, ya, dibantah dalam Al-Quran, wa huwal ladzi khalaqal laila wan nahara wasyamsa wal qamar kullun fi falaki yasbahun. Ya, dan dialah yang telah menciptakan malam dan siang, matahari dan bulan. Jawabannya, ya, masing-masing dari keduanya itu beredar di dalam garis edar. Yang pertama adalah ciri-ciri orang ulil albab, orang yang berakal, yaitu orang yang memiliki pemikiran dan pemahaman yang benar, menerima ayat-ayat Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa ada keraguan. Kemudian yang kedua, senantiasa menggunakan akalnya untuk mentadabburi, mempelajari, mengobservasi, mengamati, ya, memikirkan dan menghayati adanya sesuatu yang telah diciptakan oleh Allah. Dapat disimpulkan bahwa ayat surah Ali Imran ayat 190 sampai 191 mempunyai makna bahwa orang itu harus bisa berpikir, ya.
Yang berikutnya, ya, orang itu juga harus bisa berzikir. Sebelum saya akhiri pembelajaran pada pagi hari ini, ya, ada tugas yang harus dikerjakan. Ya, silakan kalian buka link yang sudah saya bagikan, kemudian nanti kalian kerjakan. Ya, bisa kalian kerjakan di rumah, ya, untuk pertemuan selanjutnya. Oke? Nah, jika sudah, sebelum saya mengakhiri pertemuan pada pagi hari ini, mari kita tutup dengan berdoa terlebih dahulu. Saya minta ketua kelas untuk memimpin berdoa. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Wal asri innal insana lafi khusrin illal ladzina amanu wa amilus solihati wa tawasau bil haqqi wa tawasau bis sabr. Shadaqallahul adzim. Terima kasih anak-anak, mudah-mudahan bermanfaat. Kita tutup dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahi rabbil alamin. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.